Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lintang Anggraini di Pagi Menyapa. Biarlah sapaan firman Tuhan hari ini akan memberikan kepada kita kekuatan, menginspirasi kita untuk kita melanjutkan perjalanan kita di dalam berkat Tuhan, dan kita pun dimampukan untuk menjadi berkat dari Allah. Kita mempersiapkan diri kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur bagi hari ini, berkat Allah yang menyertai kehidupan kami. Dan biarlah kami juga mempersiapkan diri kami, memberikan persembahan kami yang terbaik di dalam ucapan syukur kami, dengan memberikan hidup kami seperti panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Firman Tuhan yang akan menyapa kami, biarlah kami dimampukan untuk bisa mendengarkan dengan baik, untuk kami bisa mengerti dan kami melakukannya di dalam hidup. Bersabdalah ya Allah, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu bapak saudara, pagi hari ini kita akan membaca dan memperhatikan bersama dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Di Yohanes yang pertama ayat 43 sampai dengan 51. Yohanes di pasal yang pertama ayat 43 sampai dengan 51. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang difirmankan Allah dan kita melakukannya di dalam hidup. Amin. Nah saudara, manusia seringkali keliru dalam hal melihat, memilih, menilai, dan mungkin memutuskan tentang sesuatu hal, baik itu benda, atau ketika orang melihat, menilai orang lain. Yang biasanya dilihat adalah sesuatu yang nampak hanya dari luar. Latar belakang pribadinya, ini keluarga besarnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, tempat tinggalnya yang bagaimana. Nah saudara, hari ini kita diajak untuk memperhatikan apa yang tertulis dalam kisah Yohanes, apa yang terjadi dalam diri Natanael, bagaimana dia melihat sesuatu.
Nah, Yohanes yang kita baca adalah lanjutan dari proses pemilihan murid-murid Yesus yang pertama, Andreas dan Petrus. Kemudian Yesus berangkat ke Galilea dan di sana dia bertemu dengan Filipus. Dia berkata, "Ikutlah aku." Saudara, panggilan kepada Filipus yang disampaikan Yesus sepertinya mendadak saat itu ketika bertemu langsung bicara, "Yuk ikut aku." Tentu dalam hal ini menyatakan inilah kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus untuk menentukan siapa yang akan mengikutnya. Inilah kedaulatan yang dipunyai oleh Allah. Seperti halnya perintah Yesus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Dari proses pemilihan ini juga kita diingatkan bahwa Yesus memilih murid-muridnya bukan berdasarkan kelebihan mereka, bukan berdasarkan apa yang mereka punya, tetapi berdasarkan ketika melihat mereka mau dan mereka bersedia. Yesus melihat bagaimana ketaatan para murid itu, lalu mereka mengikut Yesus. Di ayat yang kita baca, ayat 44 sampai dengan 48, setelah Filipus bertemu dengan Yesus, ia menemui Natanael dan menceritakan tentang Yesus. Yesus adalah anak Yusuf yang asalnya dari Nazaret. Kemudian Natanael mengatakan, "Mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret?" Saudara, Natanael agaknya memang bukan seseorang yang mudah percaya. Natanael tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias karena keluarganya itu berasal dari Nazaret. Nazaret adalah sebuah tempat, kota yang mempunyai reputasi yang buruk, khususnya dalam hal moral. Mesias yang berasal dari Nazaret adalah sesuatu yang mustahil, gak mungkin lah. Mesias lo ini, Nazaret itu apa? Jadi baginya Natanael sulit untuk dipercaya berita itu. Dia orang yang tahu banyak tentang hukum Taurat. Pertanyaan Natanael menunjukkan keraguan-raguannya, ketidakpercayaannya. Oleh karena status tempat tinggal dan keluarga keturunan yang dipandang rendah dan tidak terhormat. Mengenal seseorang tentu melalui sebuah proses, mempercayai dan membutuhkan tanda bukti yang jelas dan perkataan, sikap, perbuatan yang baik. Namun syukurlah bahwa Natanael memiliki sahabat yang luar biasa seperti halnya Filipus. Mula-mula Filipus memperkenalkan Yesus melalui apa yang telah dikenalnya baik oleh Natanael, yaitu hukum Taurat. Pastilah dia tahu. Tetapi setelah upaya itu gagal, Filipus kemudian mengajaknya langsung bertemu dengan Yesus. Yesus melihat Natanael yang saat itu datang kepadanya, dan Yesus berkata tentang dirinya, "Lihat, inilah seorang Israel. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Bertolak belakang dengan sikap Natanael yang melihat keburukan asal-usul Yesus, justru Yesus memunculkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri Natanael. Pertama-tama Yesus memuji ketulusan Natanael. Yang berikutnya Yesus menghargai ketekunan Natanael ketika dia mempelajari dan merenungkan hukum Taurat. Yesus mengatakan bahwa dia
pernah melihat Natanael di bawah pohon ara. Nah, ini adalah sebuah ungkapan yang berarti bahwa Yesus melihat Natanael yang sedang bersungguh-sungguh untuk dia bisa mempelajari Taurat. Nah, menyadari bahwa Yesus sedemikian dalam mengetahui, bahkan mengenal dirinya, hati Natanael tersentuh. Dan dia berkata, "Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel." Natanael percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Pengakuan iman Natanael menumbuhkan ketaatannya untuk menerima dan mengikut Yesus sebagai seorang murid. Dan Yesus berkata, "Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Janji akan penglihatan, akan kuasa anak Allah akan disaksikan oleh Natanael. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, percaya kepada Yesus memang harus dengan dasar iman. Dan bagaimana kita memiliki pengharapan yang teguh. Dan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, demikian Ibrani mengatakan. Filipus mempertemukan Natanael dengan Yesus. Dan pertemuan dengan Yesus merubah keraguan menjadi sebuah kepastian dan pertumbuhan iman yang kuat. Nah, saudara, kita akan melanjutkan perjalanan kita di tahun 2021 ini, melihat bagaimana Yesus melakukan karya di dalam kehidupan kita di waktu-waktu yang sudah lampau. Kita akan tetap percaya, meskipun mungkin ada banyak hal yang belum kita lihat, tetapi tidak akan membuat kita ragu-ragu. Kita tetap mempercayai bahwa Yesus tidak pernah berubah. Allah mengasihi kita karena kita berharga di matanya. Kita menjadi orang-orang berharga karena Allah mengasihi kita. Tuhan tidak pernah salah dalam memilih kita dan menentukan kita untuk menjadi murid-muridnya. Itu sebabnya mari kita melanjutkan perjalanan kita di tahun 2021. Allah mengasihi kita, Allah menghargai kita, itu yang tetap menjadi pengharapan kita. Hiduplah di dalam panggilan Allah dan tetaplah percaya Dia yang menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Dengan mata kami, seringkali kami melihat, kami menilai, kami memberikan sesuatu yang hanya nampak dari apa yang kami lihat. Tetapi sesungguhnya ada banyak hal yang akan menentukan apa yang akan kami nilai. Pagi hari ini kami belajar dari kisah Natanael yang sempat meragukan Engkau yang turun memberikan penyelamatan kepada manusia, bahwa Engkau adalah Mesias. Tapi perjumpaan Natanael dengan Tuhan sungguh mengubah kehidupannya dengan luar biasa. Kami hendak melanjutkan apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Biarlah mata kami tidak hanya melihat apa yang tampak. Biarlah apa yang belum nampak itu menjadikan dasar bagi kami untuk kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Melihat apa yang sudah Allah karyakan di hari-hari kami sebelumnya pun di tahun-tahun kami sebelumnya. Kami menapaki hari-hari kami, mempercayai Allah yang mengasihi kami, yang membuat kami begitu berharga. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami
Allah penolong kami, Allah memberkati kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Allah dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin.